Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Banyak dari kita memiliki kenangan indah bermain dengan mainan ketika masih anak-anak. Membuat menu pesawat terbang atau mobil, atau membaca buku dan komik. Kita menghabiskan berjam-jam menjelajahi alam bebas di waktu luang. Belum ada sport atau aplikasi komputer. Jadi, anak-anak menggunakan imajinasi dan kreativitas mereka untuk menemukan lingkungan mereka dan menciptakan kesenangan mereka sendiri. Ketika kita tumbuh dewasa, komputer dan web menjadi hal yang biasa. Akibatnya, hidup kita berubah secara signifikan. Kita memiliki lebih sedikit waktu luang dan kita menggunakan komputer untuk pekerjaan dan tugas sekolah. Selain itu, lebih sedikit buku yang dicetak dan telepon pintar menjadi populer. Sekarang lebih mudah untuk mengakses web dan media sosial dari mana saja. Kita juga dapat melakukan dan menerima panggilan suara atau mengirim pesan teks kapan saja dan di mana saja. Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan, terutama pada unsur negatif tentang media sosial yang saat ini menjadi kebanggaan dari masyarakat. Yang pertama, teknologi bisa membuat kita miskin. Ada beberapa cara di mana teknologi mungkin membuat kita miskin. Beberapa orang harus menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan perangkat kelas atau kompatibel dalam pembaruan perangkat lunak terbaru. Selain itu, kita mungkin harus membayar untuk layanan tambahan seperti langganan bulanan untuk streaming konten di media. Dan kita mungkin harus terus mengupgrade perangkat Anda karena perangkat tersebut cepat usang. Kehilangan kesempatan teknologi dapat mempersulit mencari pekerjaan atau dipromosikan karena kita akan memiliki etos kerja yang sama dengan seseorang yang tidak terpaku pada layar. Jika kita selalu menatap ponsel cerdas kita mungkin tidak menghabiskan cukup waktu dengan orang yang kita cintai. Saat kita menggunakan perangkat untuk waktu yang lama, kita akan mengembangkan kebiasaan buruk dan sering lupa berolahraga atau makan dengan benar. Kurang tidur, kita juga pasti tidak cukup tidur jika menggunakan perangkat sebelum tidur. Yang kedua, teknologi mempengaruhi kebiasaan belanja kita. Ketika kita menggunakan dompet digital untuk membayar barang dan jasa atau berbelanja online, atau kita adalah penggemar layanan berbasis langganan seperti Amazon Prime, kita mungkin tidak tahu berapa banyak yang kita belanjakan. Jumlah pastinya seringkali tidak jelas, sehingga kita mungkin menghabiskan lebih dari yang kita inginkan. Kita juga lebih rentan terhadap peretas yang mungkin menjadi pencuri informasi kita.
Selain itu, kita berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dengan menggunakan kartu plastik yang tidak dapat terurai secara hayati. Dompet digital dan belanja online telah memaksa pengecer untuk mengubah mannequin bisnis mereka. Yang ketiga, teknologi banyak yang kita habiskan untuk bersosial media. Menurut American Institute of CPA, konsumen menghabiskan $166 setiap bulan untuk TV kabel, akses web di rumah, layanan telepon seluler, dan langganan digital, jumlah yang sama dengan yang dihabiskan untuk sewa atau hipotek. Dibutuhkan biaya yang cukup besar bagi kita untuk tetap terhubung. Puluhan dolar atau puluhan rupiah tepatnya. Koneksi web, ponsel, dan streaming kita mungkin merupakan tempat yang baik untuk mulai menghemat uang dan mengurangi pengeluaran jika resolusi tahun baru kita adalah melakukan hal yang sama. Yang keempat, teknologi membuat kita tidak sehat. Pakar kesehatan memperingatkan bahwa teknologi membuat kita tidak sehat. Banyak orang terpaku pada smartphone dan tidak mendapatkan jumlah tidur yang mereka butuhkan. Akibatnya, mereka lebih mungkin menderita depresi, kecemasan, dan kelelahan. Bayi dan balita yang tumbuh dengan pil dan smartphone lebih cenderung menjadi gemuk karena mereka tidak cukup berolahraga. Mereka juga tidak belajar bagaimana mengatur emosi mereka, sehingga mereka cenderung menjadi tidak stabil. Berkaitan dengan maraknya smartphone, telah terjadi lonjakan kasus mati karena selfie dengan orang-orang yang dianiaya sampai mati oleh binatang buas atau jatuh dari tebing saat mengambil foto. Yang kelima, teknologi membuat kita tidak bahagia. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bagaimana teknologi membuat kita tidak bahagia. Jika Anda berkomunikasi dengan orang-orang, terutama melalui emoji dan GIF atau kata-kata palsu, atau Anda selalu menonton video di YouTube atau Netflix, Anda akan kehilangan makna di balik ekspresi wajah dan kata-kata yang tidak dikodekan secara digital. Ketika kita selalu online, kita tidak punya waktu untuk mengejar minat dan impian pribadi kita. Kita menjadi bosan ketika tidak ada hal baru untuk dipelajari atau dilakukan. Kita juga lebih cenderung menjadi depresi. Semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk online, semakin sedikit waktu kita yang harus kita habiskan dengan orang-orang nyata di kehidupan nyata. Akibatnya, kita tidak membuat teman sejati atau berinteraksi dengan orang-orang secara teratur. Kita juga akan lupa waktu. Waktu berlalu ketika kita menikmati diri kita sendiri. Sangat mudah untuk berada di media sosial atau menonton video selama berjam-jam tanpa menyadarinya. Menurut Pusat Otak dan Pikiran Universitas Sydney, penggunaan teknologi dominan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk hiburan dan aktivitas sosial. Produk teknologi semakin imersif dan persuasif, dan memungkinkan aksesibilitas dan interaksi tingkat tinggi dengan kehidupan sehari-hari
melalui notifikasi yang dipersonalisasi. Penggunaan teknologi, terutama pada tingkat tinggi, dapat mengakibatkan kerusakan luas pada kesehatan fisik, psikologikal, sosial, dan ekonomi bagi individu dan masyarakat. Seperti yang kita lihat, ada banyak cara di mana teknologi membuat kita miskin. Jadi, penting untuk menggunakan teknologi dalam jumlah sedang dan menikmati kesenangan lain dalam hidup. Penting juga untuk diingat bahwa biaya teknologi yang sebenarnya bukan hanya harga perangkat. Ini juga jumlah waktu yang kita habiskan untuk itu. Cara-cara di mana hal itu mempengaruhi kesehatan dan hubungan kita, dan jumlah uang yang kita habiskan untuk itu. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan berjumpa pada video dan konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.